Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang akan melanjutkan pembahasan soal-soal pretest tahun 2022 sesuai kisi-kisi modul materi dan gambaran-gambaran soalnya yang insya Allah nanti kalau tidak salah saya tanggal 12 sampai tanggal 22 ujiannya itu kalau tidak salah. Jadi itu Bapak Ibu berarti nanti per sesinya sesuai dengan yang sudah ditunjuk. Nah, kali ini saya memang khusus membahas satu tema saja, keterkaitan antara tiga unsur. Yang pertama, kisi-kisi, terus lagi modul resminya. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti barangkali akan saya kupas tuntas masalah eh, kenapa berani saya merujuk kepada modul ini dan apa namanya valid. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti insya Allah akan saya bahas video tersendiri khusus. Baik, di kisi-kisi nomor 74, di sini sudah masuk eh, materi soal tentang pedagogik. Nah, di sini penyusunan IPK berdasarkan K13. Kita cek di modulnya. Nah, ini dia Bapak Ibu, modul resmi seputar tentang materi-materi pretest. Nah, untuk mencari ini, saran saya Bapak Ibu menggunakan, jadi Bapak Ibu yang sudah mendownload modul ini, jadi saran saya menekan kontrol plus F. Nah, jadi nanti dia akan muncul seperti di atas, yaitu untuk mencari kata kunci. Tadi kita mencari kata kunci IPK, IPK. Nah, maka dia akan muncul IPK. Terus lagi di sini petunjuk soalnya apa kira-kira? Eh, contoh IPK, sini kriteria IPK. Nah, kita cek soal yang ada. Oh sorry, 73 ternyata. Jadi kisi-kisinya dari 73, nah sini KIKD, mohon maaf, KIKD, lanjutan soalnya, soal nomor 73, seputar KIKD, kita cari kembali, KIKD. Nah ini dia pembahasannya, KIKD. Apa soalnya nomor 7? Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks, anekdot ternyata hasil tidak maksimal dari 30 siswa ternyata kan belum tuntas 15 jumlah 15 sehingga eh, perlu program remedial sedangkan dinyatakan tuntas 15 orang. Nah, kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara nah di sini itu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Nah, di sini apa namanya? Seputar KD kita cek di materinya konsep pemahaman konsep. Nah, di sini, nah ini langkah-langkah analisa SKL termasuk di sana KD. Nah, di sini materinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin membahas silahkan. Nah, di sini sangat lengkap. Nah, di sini juga telah analisanya. Bapak Ibu yang mampu belajar silahkan. Nah, jadi hanya di situ saja seputar KIKD. Barulah yang kisi-kisi 74 yaitu seputar IPK. Kita langsung klik IPK tadi. IPK. IPK. Tuh, tadi. Kita cek apa di sini. Kriteria IPK, kita cek kriteria IPK. Kriteria IPK. Aduh, ada. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin mencari
materi tentang IPK itu, Bapak Ibu bisa download. Sudah saya posting modulnya, modul pedagogik saya sebutkan di sana. Nama modul ini sebenarnya yaitu perangkat pembelajaran, perangkat dan media pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Perangkat dan media pembelajaran nama modulnya. Jadi ada 114 halaman, sangat lengkap, membahas seputar materi-materi pretest. Nah, ini salah satu modul. Jadi, modul pedagogik itu sudah diacak. Kita lihat di kisi-kisi ini. Nah, ini modul eh, media pembelajaran 73 dan 74. 75 ini sudah berubah ke teori belajar. Nah, di sini teori perkembangan intelektual peserta didik. Jadi, sudah pindah ke modul pedagogik yang lain. Nah, di sini contoh soalnya 74 seputar KKM. Nah, jadi sini seputar KKM, contoh soalnya. Sini kriteria keberhasilan belajar atau KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM perlu faktor-faktor. Nah, Bapak Ibu tahu sendiri kan ada 3 unsur dari penentuan KKM tersebut. Nah, ini dia. Jadi di modul perangkat dan media pembelajaran ini juga sangat lengkap. Nah, hanya saja 114 halaman memang kita harus mencari menggunakan kata kunci. Nah, ini juga pas saya di halaman seputar teori taksonomi Bloom yang 6 eh, jenis itu dari C1 hingga C6. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, soal pretest itu kalau tidak salah dari C3 kalau tidak salah. Nah, ini di sini taksonomi dari C3 sampai C6. Nah, sini C3 menerapkan, terus lagi menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Nah, ini mencipta, ini kalau tidak salah ya, sudah berat. Nah, jadi 4 itu tahapan di tingkat hot soalnya. Teori taksonomi Bloom. Nah, itu yang ada di soal. Yaitu kisi-kisi berikutnya yaitu 75 seputar teori belajar. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, objek-objek bersifat konkret, ciri-ciri kemampuan anak berusia. Nah, sini. Sini dia. Jadi usia 7 sampai 11 tahun. Nah, ini modulnya berarti masuk kepada modul teori belajar. Nah, ini dia. Hanya saja saya tidak tahu di KB berapa. Nah, sini teori belajar, behavioristik dan kognitif dan menerapkan dalam pembelajaran. Sini kita cek umur-umur itu. Nah, biasanya bermain di umur-umur. Apakah betul ini modulnya? Kita cek. Belum ada. Nah, ini dia Bapak Ibu seputar umur. Nah, 0, 2 sampai 7. Nah, seputar bahasa. Nah, ini dia jawabannya itu tahapan operasional konkret umur 7 sampai 8, 8 sampai 11 atau 12 tahun. Jadi apa namanya? Kisi-kisi nomor 75 plus modulnya. Jadi nah ini dia jawabannya. Soal nomor 76 ini terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan. Kita cek kisi-kisinya seputar apa? Masih lagi teori perkembangan moral peserta didik. Di sini bertambah anak laki-laki cenderung aktivitasnya ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat, koordinasi mata dan tangan lebih baik terjadi pada masa perkembangan. Nah, di sini jawabannya perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Kita cek tadi di modulnya.
teori belajar 8 sampai 9 tahun di sini. Ciri-ciri perkembangan pada tahap ini anak-anak suka menggunakan aturan-aturan jelas, ditandai adanya bersiber dan kekekalan, memiliki cakapan berpikir logis, konkret, terus gambaran, proses efektif, namun telah ini dapat memperoleh pengetahuan dasar agak abstrak, menarik kesimpulan, ungkapan isi hati dan simbolik, mereka memiliki pengalaman yang luas. Nah, di sini dia seputar di sini materinya. Nah, jadi di sini jawabannya A, perkembangan fisik pada masa anak usia dini. Anak usia 8 sampai 9 tahun. Soal nomor 77, kita cek kisi-kisinya 77. Masih lagi teori perkembangan emosional, masih lagi modul yang sama. Kita cek soalnya, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan. Kecerdasan emosional, kita cek di modulnya kecerdasan emosional. Ini sangat banyak sekali. Nah, kecerdasan sensorik, operasional, konkret, masalah formal, hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan emosional. Nah, ini memang berat teori belajarnya Bapak Ibu. Oke, lanjut saja kita soal 77. Sini masih lagi teori perkembangan emosional. Ini teori perkembangan moral, sini teori perkembangan emosional. Soalnya apa di sini? Oh, sudah 78, sorry. 78 konsep dasar tentang teori belajar behaviorik. 78. Nah, ini siswa, jadi ini pengertian teori behaviorik adalah di atas ini. Siswa sudah berusaha giat dan guru sudah mengajarkan dengan tekun, namun tidak ada anak tersebut belum dapat mempraktikkan perhitungan inah. Ini kalau tidak salah soal yang sudah mengandung unsur tepek kalau tidak salah saya. Nah, pernyataan ini termasuk kategori teori behaviorik. 79. Lihat kisi-kisinya di sini 79 konsep dasar tentang teori kognitif. Teori kognitif. Sini teori kognitif, proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru dinamakan proses akomodasi. Kita cek di teori. Nah, ini teori-teori ini Bapak Ibu silahkan cek di modulnya karena sangat banyak. Saya tidak mampu untuk membahas dengan modul karena memang sangat banyak modulnya. Yang jelas lengkap, Bapak Ibu bisa download, sudah saya posting videonya, modul profesional dan modul pedagogik. Nah, nanti akan saya posting kembali. Di sini jawabannya proses akomodatif. Nah, jadi Bapak Ibu cek proses akomodatif itu yang bagaimana agar ada kepuasan diri barangkali. Soal berikutnya sesuai kisi-kisi di sini 80 itu tentang dasar teori konstruktif. Nah, teori konstruktif. Nah, ini dia, dalam pembelajaran siswa sendiri yang mencari materi, guru menilai mendapat atau memikirkan siswa, mendapat atau pemikiran siswa. Jika ada kesalahan, nah itu adalah teori konstruktivisme. Nah, Bapak Ibu bisa cari nanti di modulnya itu. Teori konstruktivisme. Karena dia di modul kognitif ini, pedagogik ini ada beberapa.
Ada 4 modul, ada 4 KB. Satu modul itu ada 4 KB. Saya tidak tahu di modul yang keberapa tentang teori-teori ini. Berikutnya 81, kisi-kisinya apa di sini? 81 masih lagi tentang humanistik. Nah, ini biasanya seorang guru, nah, menurut teori peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Nah, ini humanistik. Jadi ini maksudnya, jadi guru itu nanti soal itu biasanya seperti ini. Seorang guru membawa siswa-siswinya ke Basarnas atau ke panti asuhan. Nah, hal tersebut yang dilakukan oleh guru tersebut adalah teori. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Humanistik ini sangat mengerti saya soalnya. Ini beberapa soal sangat banyak keluar. Jadi nanti seorang guru itu, Pak Aman membawa siswanya ke Basarnas. Nah, hal yang dilakukan oleh Pak Aman adalah menggunakan teori. Nah, ini dia, teori humanistik, kurang lebih seperti itu. Soal terakhir, kisi-kisinya di sini tentang konsep dasar tentang teori sosial. Teori sosial, kompetensi berkenan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dengan dan bergaul secara efektif dengan peserta didik sesama, ini jadi bahasa Melayu, sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, masyarakat sekitar. Ini adalah teori sosial. Nanti Bapak Ibu bisa cek di modul, sudah uh, sudah saya posting sebenarnya. Hanya saja Bapak Ibu terkadang mencari malas. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan hari ini. Saya membahas soal nomor 73 sampai nomor 82, berarti sudah mendekati 100. Mudah-mudahan sebelum lebaran atau lebaran sudah siap soal 120 itu saya bahas. Nah, selanjutnya nanti akan saya bahas soal-soal yang mungkin akan keluar dan juga masih ada keterkaitannya dengan soal-soal pretest. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa standby terus di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.